Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sufianto, NIM 2320002, Prodi Teknologi Mesin Industri Petrokimia. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang resonansi, bearing defect, dan slash gear. Resonansi adalah fenomena yang terjadi ketika komponen mesin atau struktur yang mendukung mesin mengalami segetaran atau oscilasi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan frekuensi. Ada beberapa alasan mengapa resonansi terjadi pada mesin. 1. Frekuensi getaran mesin. Setiap mesin memiliki frekuensi getaran yang berkaitan dengan putaran dan operasinya. 2. Kelelahan struktural. Kerusakan struktural atau kelelahan pada komponen mesin tertentu seperti retak atau cacat pada bahan dapat mengubah karakteristik frekuensi alami komponen. 3. Gaya berat. Gaya berat dari komponen mesin atau muatan yang ditetapkan pada mesin juga dapat mempengaruhi frekuensi getaran. Nomor 2. Resonansi. Fenomena resonansi adalah salah satu aspek menarik dalam dunia fisika dan ilmu rekayasa yang terjadi ketika sebuah sistem bergetar atau oscilasi dengan amplitudo yang tinggi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan frekuensi alami sistem tersebut. Berikut contoh resonansi dalam kasus nyata. 1. Instrumen musik. Alat musik seperti gitar, biola, dan piano menggambarkan resonansi ketika senar atau tutsnya dipukul atau digetarkan. Nomor 2. Jembatan. Jembatan dan struktur besar lainnya memiliki frekuensi tertentu. 3. Mesin terutama mesin berat seperti mesin cetak atau mesin mobil dapat mengalami resonansi jika komponen dalam mesin tersebut bergetar dengan frekuensi yang sesuai dengan frekuensi alami komponen lainnya. Nomor 2. Frekuensi getaran eksternal. Resonansi terjadi ketika frekuensi getaran eksternal atau gaya eksitasi cocok dengan frekuensi alami tersebut. Korelasi terhadap frekuensi eksitasi yang sangat dekat atau sama dengan frekuensi alami sistem cenderung menciptakan amplitudo yang tinggi dalam sistem. Amplitudo getaran awal sistem dapat mempengaruhi fenomena resonansi. Batas amplitudo. Meskipun resonansi dapat menyebabkan amplitudo yang sangat tinggi, ada batas amplitudo yang dapat ditoleransi oleh sistem sebelum kerusakan atau kegagalan terjadi. Damping yang tidak memadai. Jika tingkat damping dalam sistem terlalu rendah, maka sistem cenderung lebih rentan terhadap resonansi. Sistem yang kurang terdampingi dapat mengalami amplitudo yang sangat besar selama resonansi, bahkan mengalami kerusakan struktural. Nomor 4. Tampilan dan contoh kasus untuk menjelaskan konsep. Contoh kasus. Radio adalah yang dapat menerima gelombang elektromagnetik dari stasiun penyiaran dan mengubah menjadi bunyi. Nomor 5. Dampak dari resonansi pada mesin dan peralatan mekanik dapat signifikan dan merugikan. Contoh dampak utama dari resonansi pada mesin dan peralatan mekanik yaitu kerusakan struktural, peningkatan kehausan, gangguan kinerja, goncangan atau kerusakan, kegagalan mesin. Nomor 6. Contoh kerusakan mesin pada baling-baling pesawat terbang. Baling-baling adalah komponen kunci dalam mesin pesawat. Contoh kerusakan akibat resonansi pada baling-baling pesawat yaitu retakan, deformasi, penurunan umur pakai, risiko keamanan. Nomor 7. Beberapa strategi digunakan untuk mengurangi risiko resonansi pada mesin yaitu analisis getaran, perencanaan desain yang tepat, pemilihan material, peredam getaran, pemeliharaan rutin. Nomor 8. Teknik pengurangan resonansi dan penggunaan alat penyerap getaran adalah langkah-langkah yang penting untuk mengurangi risiko resonansi pada mesin peralatan. Teknik pengurangan resonansi: analisis getaran, pemantauan getaran, perencanaan desain yang tepat, pemilihan material yang tepat, modifikasi struktural, penggunaan alat penyerap getaran, isolator getaran, bantalan getaran, pendekatan aktif, pemilihan dan pemasangan yang tepat. Backlash gear. Nomor 1. Backlash gear atau gigi memiliki celah adalah istilah yang digunakan dalam sistem mekanik atau untuk menggambarkan celah atau jarak yang ada di antara gigi pada perangkat mekanik. Lebih jelasnya, backlash adalah ruang kosong yang memungkinkan gerakan reaktif antara komponen tanpa transmisi gerakan. Nomor 2. Cara backlash gear terjadi yaitu ketika dua komponen mekanis yang berinteraksi seperti gigi atau roda memiliki celah atau jarak yang diantara mereka yang memungkinkan gerakan reaktif, misalnya pada gigi helix saat satu gigi bergeser.
Untuk berinteraksi dengan gigi lainnya, bisa ada sejenak di mana kedua gigi tidak sepenuhnya berkontak. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu toleransi manufaktur, keausan, material dan kekakuan, desain gigi, panas dan perubahan suhu, perubahan beban atau torsi. Nomor 3, dampak negatif pada akurasi dan kendalaan mesin. Kesalahan posisi, ketidakpastian gerakan, pengaruh pada akurasi produk, mengatasi dampak backlash gear pada akurasi yaitu pemilihan gigi yang tepat, perawatan rutin, perancangan yang cermat. Nomor 4, sebuah studi kasus dalam industri otomotif di mana pada lini produksi sebuah pabrik otomotif terdapat robot yang digunakan untuk menggabungkan komponen kabin dengan kerangka bodi mobil. Robot ini menggunakan gearbox untuk mengendalikan posisi yang mana backlash gear pada gearbox mulai meningkat seiringnya berjalannya waktu, sehingga akan memberikan dampak sebagai berikut: kualitas produk, kerusakan komponen, ketidakandalan produksi. Untuk mengatasi masalah tersebut diharuskan untuk penggantian atau perbaikan gearbox, melakukan peliharaan rutin. Nomor 5, pengendalian melalui desain mekanik. Pemilihan gigi anti backlash. Gunakan gigi dengan fitur anti backlash yang dirancang khusus. Preloading gigi. Pembebanan gigi melibatkan tekanan atau beban prategang ke gigi. Desain kopling elastis. Kopling elastis dapat digunakan untuk meredam getaran dan dampak yang disebabkan oleh backlash. Pengendalian melalui sistem kontrol. Penggunaan sistem kendali cerdas. Sistem kendali yang cerdas dapat digunakan untuk mengkompensasi efek backlash. Perawatan dan pemeliharaan rutin. Pemantauan dan pemeliharaan rutin sangat penting untuk mengendalikan backlash gear. Nomor 6, metode perbaikan untuk mengatasi. Nomor 5, pelumasan tepat, pemeriksaan reguler, pemeriksaan visual, pemantauan suhu, penggantian rutin, penghindaran beban berlebihan. Nomor 6, penggantian bearing dilakukan setelah pemeriksaan awal menunjukkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Langkah-langkahnya meliputi mematikan sumber daya, lepaskan komponen terkait, bersihkan area sekitar, pasang bearing baru sesuai spesifikasi, periksa kembali pemasangan, uji kinerja sebelum menghidupkan mesin, catat proses penggantian secara rinci untuk perawatan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.